جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله. Rumah sakit Durensawit. Iya. Lalu pulang karena obat-obatan terus nggak ada perkembangan. Kita ke sana 24 hari bisa nengokin cuma 2 hari. oh gitu. Karena anaknya gelisah terus. Saya minta maaf terus sama suster, perawat. Was-was Punya sebenarnya. perasaan punya masalah. Gelisah ya. Ada riwayat keluarga nggak? Nggak ada. Ada. Anak ini pernah terlibat nafsa? Oh enggak, bukan. Nggak ada sih. Jadi kan 3 hal nih menjadi faktor utamanya. Yang pertama genetik. Ini yang paling utama nih. Ya, kalau ada keturunan itu ini bisa dibawaan. Yang kedua itu trauma di kepala. Baik itu waktu di persalinan, ya, atau mungkin pernah jatuh, atau mungkin pernah kena virus, ya, atau pernah kejang, ya. Nah, yang ketiga itu nafsa. Ini yang paling dominan secara teorikal gitu. Nah, makanya katanya itu. Narkoba. Iya. Nah, masalahnya kan memang banyak keluarga yang tidak memahami gitu ya, apakah betul ini ada keturunan atau enggak. Kalau tes urin itu bukan langsung ketahuan, kan ini kan namanya efek. Misalnya dia konsumsi sekarang nih, tapi mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin 3 tahun lagi itu baru berdampak. Jadi kalau di tes urin pun nggak ketahuan. Beda kalau yang memang kerusakan otak ya, memang jenis ini yang misalnya orang memakai sabu gitu ya, karena kerap mengkonsumsi, dia bisa mengalami kerusakan, itu juga bisa. Faktor dominan nafsa tadi. Nah itu, contohnya trauma kepala. Iya, karena bisa karena proses vakum. Itu kan kalau di vakum kan biasanya kepalanya agak panjang, ya kan? Dikasih. Bisa juga dari sisi vakum itu orang anaknya ngalamin berantik. Seperti misalnya dia ngalamin tekanan, bullying. Tapi kalau kita pantau dari segi kesehatannya kan ada keturunannya nih kan gitu. Coba Pak anaknya Pak. Nah. Sini ngobrol nggak ada apa-apain. Siapa namanya? Fadil siapa? Umurnya berapa Fadil? Tinggal di Bekasinya mana? Ingat nggak alamatnya? Hah? Minum dulu. Ya minum. Dia udah nggak tidur berapa lama ini? Semenjak dari Durensawit. Kemarin kan kita ambil dari Durensawit. Tidur ini pas semalam sempat tidur dari jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 5. Oh, ini masih ini sekali, ini masih mayor ini. Benar. Belum minum. Mayor gimana maksudnya? Tanda-tanda psikotiknya masih jelas. Iya benar. Masih kosong ya. Iya. Jadi disorientasi pemikiran. Terus kemudian dia tidak fokus. Masih punya perasaan-perasaan yang kognitif ya. Jadi mungkin gini, nanti kalau mau di tempat kami, nanti itu kita buka tanggal 13
Iya. Ya, kemarin tanggal 30 semua pasien sudah pulang. Karena memang stafnya kan semua berlebaran. Tapi setiap lebaran itu sudah itu Ustaz ya. Ya memang kendalanya di situ. Tapi alhamdulillah kalau kemarin yang kita pulangkan itu 80% udah semua. Oh gitu. Iya, jadi sudah bisa lebaran dia. Alhamdulillah. Nah, cuman saya bilang jangan terlalu diporsir sana sini gitu kan. Istirahat Kalau buat aja. ngobrol, buat apa normal. Sudah normal, itu masih 80% lah. Tapi nanti tanggal 30 dia balik lagi. Gitu. Kalau kemarin nggak masuk duren sawit, langsung ke kita, mungkin sekarang dia sudah 80% gitu ya. Tapi kan ya qadarullah ya. Tapi yang penting kan gini, kan masih ngalamin delusi gitu ya. Ketika lagi ngobrol gini aja, yang dipikirkan orang ngobrol-ngobrol sendiri itu ngelihat langsung orangnya, gitu. Terus kalau lagi tidur seperti ada yang ngomong di kepala, Bentar bangun. gitu ya. Kalau nggak tahu, oh nanti kamu ada yang mau bunuh misalnya gitu, gitu ya. Atau mau, ayo kita ini jalan gitu ya. Ya kalau kayak gitu skizofren. Iya, itu skizofren. Positif itu positif. Kalau depresi dia hanya fokus di satu hal gitu ya. Hal. Misalnya dia kehilangan teman, yang dibicarain itu aja. Soalnya untuk semuanya Ustaz ya. Iya, baru menyeluruh. Dan memang delusi itu kan jelas sekali ya. Fluktuasi emosi ya, gampang marah, gampang sedih, gitu ya. Nanti gembira, gitu. Nggak ada gembira-gembiranya. Jadi fluktuasi itu biasanya tuh. Ya, nggak ada senyumnya. Nah, yang sekarang dia alami paranoid disorder, ya, dia ketakutan. Kakak sih dengerin dulu. Apa? Nggak sayang Umi mau pulang aja. Apa? Itu biasanya berapa lama ya? Kita di sini Pak minimal 30 hari. Tapi nanti juga akan kelihatan progresnya gitu ya. Setiap Sabtu atau Minggu kan Ibu boleh jenguk, itu pasti akan kelihatan sekali. Kan pendekatan kita banyak Bu kalau di sini. Psikiatri, psikologi, ya, terapi gitu ya. Terus kita pembinaan secara Islam gitu ya. Kita kasih tahu kalau yang namanya beban hidup itu gimana gitu. Kita kasih tahu juga tentang edukasi penyakitnya. Skizofren itu apa? Enggak kayak rumah sakit cuma dikasih obat ditinggal gitu, enggak. Kalau Ibu mungkin sedikit-sedikit ngikutin kita gitu ya. Saya lihat Facebook itu kita setiap hari kegiatannya banyak sekali gitu. Khususnya ibadah itu kita kuat di situ ya. Selain kita ada terapi-terapi setiap harinya gitu. Sosialnya dan sebagainya. Dan dia di sana tuh kayak di rumah. Enggak kayak seperti di tempat ini. Bukan di sini, di Bintara. Bukan di sini. Ini mah cuma Ini itu buat aja. konsultasi. Iya. Unit kita untuk itu di Bintara. Itu kita besar tempatnya di sana. Untuk penginapannya ya. Dan memang di sana khusus, jadi nggak boleh orang sembarangan masuk kecuali keluarga di waktu-waktu yang ditentukan. Kalau ini kan ayahnya yakin banget sama non medis yang ini. Memang itu jadi kendala ya, kendala utama kalau kita bicara edukasi ya. Ini kan memang mungkin karena tiba-tiba terjadinya gitu kan, dapat sugesti nih. Dan Bu, kita harus mengalami psikologi orang. Itu nggak gampang orang terus kemudian mengakui anaknya gangguan jiwa. Wah, itu berat sekali. Gangguan jiwa, autism, ya, dan ini kalau divonis itu berat. Jadi kalau bisa memang andai-andai yang lain gitu ya, termasuk tadi dibuat dan lain sebagainya, ya mendingan dia berasumsi itu. Padahal memang dari jiwa anaknya sendiri. iya, kalau kita lihat secara validasi, memang dia sudah mengalami gangguan kejiwaan. Tapi seperti yang saya juga sering katakan, ini bukan aib loh. Dan banyak yang itu ya. Yang Banyak sekali. Tempat saya itu Bu ya, dari semua latar belakang Bu. Ada yang dokter. Jadi dokter itu. Memang dokter. Iya. Kemarin di Duren Sawit ada yang TNI, ada yang Iya. sarjana. Iya. Nah itu Kuliah. terus apa sih namanya? Akhirnya ketika di
diagnostik gitu ya. Gelisah lah. Memang begini. Apa namanya, sangat-sangat apa namanya nggak bisa tenang ya. Gelisah terus. Itu memang kondisinya. Memang ya sayangnya nih waktu menjelang Idul Fitri gitu ya. Tapi ada nggak dia penyakit-penyakit lain selain ini? Nggak ada. Sebelumnya Udah selesai itu ini. Selesai kan. Kamu harus berterima kasih. Iya. Ini dulu. Tenang aja, santai Fadil aja. ya namanya? Fadel. Fadel. Nah, Fadel mau sehat ya? Mau. Nah, nanti Fadel tuh ya di rumah gini pemikirannya. Kalau takut itu mesti jelas. Takut nih, ada macannya ada. Kalau sekarang kan aman, nggak ada apa-apa. Jadi Fadel mesti lihat, iya, nggak ada apa-apa, nggak takut. Meskipun ada rasa takutnya, tapi di sininya Fadel bilang nggak ada apa-apa. Bisa nggak? Bisa. Gini caranya. Kamu saya lihat kamu nggak sering narik napas. Jadi teknik narik napas yang benar itu tarik lewat hidung, keluarnya lewat mulut. Tapi itu jangan terlalu sering. Kalau udah Fadel terlalu nggak enak gitu, baru tarik. Gitu ya. Belum. Iya. Memang udah positif ini ya, gitu ya. Iya. Udah sering banget. Apa obatnya Bu? Nah itu dia kan kemarin itu sebenarnya kita tarik paksa, pulang paksa nih. Sementara diminum dulu. Nah itu kan. Jangan sampai enggak. Dan dia minum paginya Pak. Enggak tahu bisa. Lupa tadi. Apa? Risperidon. Ya, risperidon. Risperidon pagi sore apa pagi aja? Pagi sore. Doang. Nih, pegang. Pegang. Bismillah dong. Bismillah. Bisa. Insyaallah. Kan ikhtiar. Masukin bismillahirrahmanirrahim. Kanan minumnya. Nah, masukin dulu obatnya. Masukin obatnya bismillahirrahmanirrahim, langsung belok bismillahirrahmanirrahim. Nggak pintar banget. Ayo. Langsung. Bisa. Gampang itu Tadi nggak mah. pintar. Jempol. Coba lihat lidahnya, buka. Lihat bawahnya lidahnya. Nah, alhamdulillah. Ingat ya, obat ini membantu kamu untuk sembuh, ya. Jadi ini bukan hal yang perlu kamu khawatirkan. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ya. Ini fungsinya biar kamu tuh nggak ngalamin kayak gini nih, ya, depresi, enggak. Jadi kamu tenang, kamu rileks, kamu santai, ya. Pokoknya yang ada di benak Fadel, bismillah nih, ini jalan saya, sebentar lagi saya sehat. Sekolah dia nih. Mau sekolah lagi, semangat dong, harus semangat gitu ya. Semangat. Nanti waktunya minum obat sore, minumnya gitu lagi, ya. Bismillah, minum. Pak Guru Fadel yang minta sendiri, "Mi, mana obatku?" Iya, memang begitu, harusnya begitu. Pasien-pasien saya tuh takut sendiri. Karena dia mau sembuh, itu buktinya. Iya, akhirnya pulang, alhamdulillah mereka mengalami yang sudah 25 tahun sakit, 18 tahun, 15 tahun. pulang sehat. Padahal kan baru berapa hari cuma deh? 24. Baru 24 hari, insya Allah sebentar Ya, sembuh. cepet lagi, alhamdulillah, mudah-mudahan ya, insya Allah Ya, amin gitu. semangat, gitu ya. Amin. Apalagi kalau Fadel mau misalnya ya sholat 5 waktu. Wah, waktunya sholat nih, ya sholatlah, minta sama Allah, ya sembuhan. Karena ada sama Allah, bukan sama manusia. Kesembuhan itu tangan Allah, gitu ya. Itu bisa lebih baik lagi buat kamu. Lebih cepat. Ya, doanya fokus ke sana. Bisa begitu? Bisa. Sudah mulai agak enak? Ya. Ya, itu sebenarnya kamu bisa melakukan itu sendiri, Fadel.
tanpa saya, tanpa yang lain, untuk menenangkan diri kamu, ya. Sementara ini itu bisa. Kamu lagi lebaran nih, ya, orang datang ke rumah, kamu tenang aja. Itu biasa kan? Dulu kamu kecil-kecil, lebaran itu ke rumah orang, apa kan nggak ada apa-apa. Apalagi kalau di rumah kamu sendiri, kan nggak ada apa-apa di sana. Tenang aja. Kalau ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Gitu. Kamu tenang aja. Oh, saya udah ditangani, gitu ya. Bentar lagi saya sembuh, ya. Bentar lagi kamu akan dirawat. Udah, kamu harusnya bahagia. Bentar lagi nih saya sembuh nih, alhamdulillah nih, gitu. Ya, pasti begitu. Jadi nanti jangan kamu anggap di sini tuh seperti waktu kamu hidup sawit. Enggak, itu lain. Ya, kamu ketemu di sana yang aneh-aneh gitu kan. Nah, di sana enggak. Kalau di sana kamu orangnya anteng-anteng, semuanya anteng-anteng. Gitu, cakuran, nanti dengerin ceramah, ada terapi-terapinya. Ini contoh nih, kalau ada noise nih, ada yang berisik-berisik, itu enggak urusannya ke kamu. Enggak ada urusannya ke Fadel. Sama seperti kamu di jalan, ada mobil lewat, breng gitu. Emang dia ada urusannya sama kamu? Enggak ada kan? Dia punya keperluan sendiri. Jadi kalau ada noise, ada suara-suara tertentu itu bukan berarti ada urusannya sama Fadel. Memang begitu, kita kan hidup banyak orang. Handphone aja ada suaranya kalau dering masuk. Bukan berarti itu nyakitin Fadel, enggak. Emang itu ringtone. Tenang aja, di sini masih tenang. Emang ada yang nyubitin kamu? Ada suara mobil. Sini dengerin. Emang ada yang nyubitin kamu? Enggak ada kan? Jadi kamu nggak perlu takut apa-apa. Kamu gigit itu ingat tanggal berapa? Ingat nggak? Kira-kira berapa lama itu sudah begitu? Ingat nggak? 20 hari. Nah itu kejadiannya gimana itu sampai kamu mau gigit-gigit diri sendiri? Enggak, kamu ingat nggak kenapa sebabnya gitu? Ada yang nyuruh suruh gigit, sampai berdarah. Terus ketika sudah berdarah kamu gimana? Lemas. Jadi kalau ada yang nyuruh lagi, Fadel, ayo ini itu misalnya ambil pisau di dapur, itu jangan ikutin. Ya, itu nggak ada. Kalau ngomong itu mesti jelas nih. Kayak gini nih, misalnya ayah nih, ibu ngomong sama Fadel, makan. Nah itu jelas tuh perintahnya, terus ada orangnya. Tapi kalau misalnya kamu lihat ada orang nggak dikenal di rumah kamu terus ngomong gini, itu nggak ada. Caranya kamu mengetahui nggak ada, kamu gini aja. Kalau saya nih, kalau saya salaman gini, pegang tangannya, bisa dirasakan nggak? Nah ini benar berarti. Tapi kalau misalnya nanti ada yang ngomong lagi begini, seperti saya lagi ngomong sama kamu, coba salaman, kamu gini nggak ada, itu berarti nggak ada. Tadi saya bilang apa kalau lagi gelisah? Bukan. Tarik nafas, buang ke mulut, itu tenang, relax itu. Saraf-saraf langsung reda, nggak kenceng lagi. Ya, terus satu lagi. Kalau kamu lagi ngerasain was-was, ini ada saran yang sangat baik. Itu ambil air wudhu. Gak usah dengerin, gak usah nangis. Kenapa nangis? Harus ada sebabnya. Kenapa nangis? Sebabnya apa? Sebab kenapa nangis? Ingat apa? Ayo, apa? Meminta maaf Umi, nangis. Tuh. Kan udah minta maaf. Dihitungin kalau udah minum udah minta maaf sekali udah. Ini sebenarnya lagi puncak-puncaknya ini jadi. Iya, masih ngebleng banget. Sama ayah minta maaf nggak? Sampingnya mungkin nggak siapa-siapa. Tapi memang ini sudah positif ya Ibu ya, Bapak ya, ini segi survei sudah jelas gitu ya, sudah jelas sekali.
masalah kognitifnya positif, disorientasi pemikirannya positif, ya. Terus juga dia untuk fokus itu hanya 20%. Ya, iya, hanya 20%. Ya. Berarti kita mesti sering sekali memberikan influence sama dia itu, ya. Misalnya dia ke sana, ayo jalan. Nah, kalau udah gini kamu ngerasain apa? Nggak apa, ya udah, ngapain kita jalan-jalan begini? Kita duduk lagi aja. Memang kerjaan gak enak. Kalau di tempat rehab kita 24 jam. Oh ya lagi begini-begini. Tapi alhamdulillah progres. Karena kita ikutin bener gitu. Ditempel bener gitu. Masalahnya itu kita ikutin bener gitu. Jadi Progresnya kelihatan ya. yang dari Grogol, yang dari mana yang sudah parah sekali gitu ya. Yang baru masuk itu makan sampahan dan sebagainya itu progresnya luar biasa gitu. Karena kita di-combine tuh semuanya tuh, gitu. Alhamdulillah dokter-dokternya yang muslim yang taat semua, gitu. Jadi nggak ada khawatir kita gitu kan. Nah. Iya kan. Berarti Mau ya. tanggal 13 itu Sudah masuk sana. Langsung ke Iya, Langsung. bisa. Nah, Nanti saya kasih note ya. Rekomendasi Sana ya. gitu. Fadel bisa masuk. Mau sembuh kan? Setelah dikasih di situ seminggu, nanti keluarga datang nih hari Sabtu. Nah, lihat progresnya tuh. Iya. Insya Allah menggembirakan. amin, amin. Kalau di sana bisa ketemu saja. Ini bisa lah. Kapan Sabtu Minggu aja. Kayak di rumah Kalau Senin sampai Jumat itu kita fokus untuk Kegiatan. pengobatannya dia. Gitu. Sabtu Minggu waktu dia ketemu keluarga. Keluarga mau datang dari pagi sampai malam juga nggak apa-apa. Itu nanti ketemu sama keluarga-keluarga yang lain. Iya. Tanyain langsung gimana perkembangannya. nurut ya Kak. Gak apa-apa ya. Cuman Kalian ya? sedikit masalahnya, nggak banyak. Tanya dan Bentar lagi sehat, nggak ada masalahnya. Kamu belum punya tanggungan apa-apa. Masalah apa? Masalahnya bikin sehat diri aja udah itu. Ya, itu aja. Kan nanti hikmahnya nih saya kasih tahu sama kamu. Ini pasien saya kan sudah ribuan. Kamu itu kan karena memang sering mikir. Jadi kalau untuk mikir tuh kamu gak usah diajarin. Ya, kalau ketika kamu udah sehat nih, kamu tuh cemerlang. Begitu. Itu hikmahnya. Jadi semua itu Allah itu kasih ya namanya ujian itu ada hikmahnya belakangnya. Gitu ya. Nah, ternyata kamu bisa memikir yang lebih berat dari semua orang. Kalau orang-orang dikit-dikit udah gak kuat, dia bisa berkali-kali lipatnya gitu. Jadi kalau udah lewat ya. Iya, jadi kalau kamu nanti misalnya nih ya, kamu di kampus atau apa gitu ya, kamu lagi ada problem itu, ternyata jadi ringan banget. Karena problem kamu sekarang ini berkali-kali lipatnya itu. Gitu. Terus kamu punya ketahanan fisik lebih kuat biasanya, lebih kuat. Jadi kalau jamnya orang itu 8 jam, 9 jam sudah nggak kuat, dia mungkin bisa 14 jam, 16 jam itu kuat gitu. Ada hikmahnya gitu ya. Nah, cuman yang perlu kita sering kasih influence kepada adalah bahwasanya hal seperti ini itu wajar dialami oleh semua orang. Ya, bukan hanya dia gitu. Itu yang paling penting. Karena nanti selalu ada ini ke dia tuh, indikasi balik tuh. Kenapa saya ya? Kok saya begini udah bagus-bagus, kok saya ngalamin ini? Kalau kita saya kasih influence, dia tahu jawabannya. Gitu. Iya, senang dengarnya tuh. Senang dengarnya tuh. Kalau Fadel bisa begitu. Tenang, bisa tenang nggak? Tenang, santai gitu, nggak usah gerusak-gerusuk. Jadi obatnya Iya, bentar lagi. Ada lagi yang mau ditanyain nggak sama Fadel, keluhannya apa? Itu nggak ada yang sakit.
Ada yang sakit. Nih, bahasa kedokteran namanya psikosomatis. Jadi kamu merasa sakit sesuatu, ya, baik itu di organ atau mungkin ada di kulit kamu, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Psikosomatis. Jadi jangan berpikir kamu sakit. Sehat. Nggak ada kamu yang Padahal sakit. sehat. Padahal bisa sekolah lagi, bisa bantu Umi, gitu ya? Udah jangan. Kan udah dapat kata. Dia anak berapa ya? Nama. Oh, Dede. Ya udah Dede kan tadi panggil. Kan Dede panggil sini. Dede, Pak Dede sini. Sudah, oh. Awas, ya. Pengen minta maaf sama orang sekampung. Pasti. Mintanya keluar. Tetangga mau minta maaf. Pasti itu. Iya. Makanya gini, kita kan nggak boleh membiarkan dia terlalu lama. Karena kalau nanti masyarakat ya, sudah menghukumi dia dia itu gila, itu susah dicabutnya, Bu. Sama berat ininya ya. Masyarakat kita itu susah ya dia. Makanya Maksudnya julukan-julukan buruk itu akan selalu sama dia nanti. Mulai Memang bawah. kita harus segera gitu, kita buktiin gitu kalau ada itu bisa sehat gitu. Iya, oh, saya. Sudah, tadi udah sekali. sekali udah. Udah. Oh, kalau dia minta maaf itu sebenarnya gitu. Iya, dia tahu gitu. Ada borderline-nya gitu ya. Ini ada batasannya nih gitu ya. Caranya, Mbak. Udah, Terus kita- biasanya juga nih kalau sakit begini agak susah mandi. Jadi kalau memang ngalami masalah seperti itu ya dia mesti diingetin. Minta mandi terus. Kalau dia minta mandi bagus, karena kebanyakan susah mandi. Mesti dibawa-bawa. Karena kita suka mandi pasien kan. Iya, minta mandi terus. Makan juga minta ya. Ini lapar gitu ya. Besok minta obat ya. Mi obat aku mana? Gitu ya. Ntar Kira aku sore cepet sembuh. ya, ntar sore Gitu ya, minta nanti obat, ya jadwalnya ya. Pagi, siang, malam. Ya habis maghrib, habis buka puasa ya. Nanti kamu bareng ikut buka. Tanyain uminya, Mi obatku mana ya? Cepet sembuh nih gitu ya. Iya, masih Pak Ustadz. Berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Tapi periksa. mesti ya. Udah cek tadi ya. Yakin. Sumi obatnya, Sumi. Sumi obatnya. Berarti Sumi obatnya. Kemarin buang aja obatnya buang. Iya, kalau begitu. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Kamu rasain apa gimana? Biar Udah obat udah masuk pasti dia udah agak enakan pasti. Saya agak enakan. Cuman kan baru mulai lagi nih kan. Nanti kalau dia sudah tidur ini, besok paginya pasti agak lumayan. Gitu. Berarti hanya obat itu aja dan diminum. Kalau itu dia ngalamin hal-hal yang mungkin kita mengkhawatirkan, ya mau menyakiti diri, menyakiti orang lain, oke itu boleh diminum. Sebenarnya itu khususnya untuk obat yang alami skizoafektif. Iya. Memang dokternya ini waspada untuk ngasih ini karena mungkin dia ada yang digigit apa gitu ya, dikasihnya itu. Makasih, Pak. Kalau saya dibanding ini saya lebih cenderung ke ability, itu lebih baik lagi dari ini, generasinya lebih bagus gitu ya. Kalau nanti yang direhabilitasi obat herbal apa obat Campur juga ada ini juga. Kan kita memang dalam rangka mau narik obatnya tuh, tapi nggak bisa langsung lepas begitu aja, nggak bisa. Kita lihat kesiapan dia bisa nggak nih gitu kan, kita pantau nih. Misalnya risperidone tarik nih, bagus nggak nih? Gitu kan. Kombinasi. Nanti kalau ketika udah dia di rumah ya kita harapkan sudah nggak minum apa-apa. Gitu, iya harapannya begitu. Tapi kan kita lihat terus, kita pantau terus. Karena gini, nggak ada kepastian kalau 25 hari dia sakit dengan 3 tahun dia sakit itu kondisinya lebih ringan gitu. Nggak ada kepastian kayak gitu. Ada kondisi-kondisi yang nggak bisa diukur begitu kalau gangguan kejiwaan. Tapi kita suka menganggap, oh ini baik, oh ini nggak apa-apa karena agar meringankan gitu ya, meringankan dia. Jadi dia punya mental lebih baik gitu. Motivasi ya. Kita harus begitu memang. Iya, Mi, nggak apa-apa.
Yo, tadi udah 1 kali. Udah. Udah. Yang di Bintara tuh dekat pasar. Patokannya itu ya kalau dari pasar Sumberata masuk ya. Patokannya ada Masjid Al Muqtadiin sebelah kiri. Depannya itu ada Alfamart. Gedung kita itu di belakang Alfa. Jadi apa? Pokoknya patokannya itu. Mobil masuk ya. Masjid Al Muqtadiin masuk. Satu mobil masuk. Ini ada Alfa, kita belakang. Di situ nggak ada tulisannya nih tempat rehat, nggak ada. Jadi orang tuh nggak tahu gitu. Kalau itu orang gangguan jiwa, pas kita ada sholat masjid apa tuh orang nggak tahu gitu. Karena memang kita harapkan mereka tuh nggak merasa kayak di tempat rehab gitu. Kayak rumah Mondar biasa. mandir nih. Kayak kos-kosan gitu. Senyum, cheese. Keren. Foto, cheese. Cheese. Nah, senyumnya ganteng nih padahal nih kayak Abang Faisal loh. Wah, kalau ganteng dia. Cheese nih Om. Foto Om. Cheese. Kayak Om Arif kamu. Omnya tentara ganteng nih. Jadi apa? Mau di tentara juga kayak omnya. Tinggal di mana Bu? Kasih timur agensi. Regensi ya. Bekasi Timur Regensi. Mana Bantar Gebang ke belakang. Oh. Bantar Gebang di Manggil. Yakin? Yakin? Alamanda gitu Bener? ya, ikut ya. Sip. Enggak, Alamanda kan ini. Bumi alam hijau. Ya. Ini yang di Bantar Jadi Gebang. Mbak, Oh, di mana? ini dia nih, cucu Mbak nih. Ya, Mbak aku sehat gitu ya. Mbak aku sehat. Gitu. Kita tak bilang. Iya. Iya, memang fluktuasi. Ya kan, Mbak. Tapi minimal kalau dia minum obat nggak terlalu begitu. Yang semalam kan Iya, tadi yang saya bilang tuh ayahnya itu kan percaya tuh yang gitu. Semalam didatengin istilahnya di Rukia. Cuman Rukianya ya nggak syariah gitu ternyata. Dianya tahu. Memang Diusir. Dulu orang ya mudah-mudahan kan ini hikmahnya kita nanti bisa sharing Bu sama orang-orang lain ya. Alami seperti ini di keluarganya. Karena memang karena baru semua orang pasti kaget. Cuman kan hikmahnya memang kita ternyata ya Allah kasih ujian seperti ini ada maksud nih gitu kan sudah lebih baik lagi. Kalau saya sih selalu mengimbau agar keluarga itu melihatnya ke diri kita masing-masing gitu ya, jangan mengharapkan misalnya ada orang mau ngirim lah, enggak. Kalau uji kita itu ada maksudnya gitu ya, perbaiki diri kita aja gitu ya. Nah, mungkin lebih baik lagi ada orang yang subhanallah memang kena ain misalnya bisa aja gitu ya, tapi kan nggak semuanya juga gitu. Nah, kalau kita terlalu muji-muji itu salah kan. Ada orang muji anak kita nih. Kalau dalam Islam kan diajarkan masya Allah dulu. Masya Allah nih anaknya pintar gitu ya. Kalau kita muji langsung aja tak boleh. Ya mungkin perbaikan tinggal sedikit gitu. Tapi kalau saya perhatikan sih mudah-mudahan sih nggak terlalu lama ya. Masih kategorinya bisa dibentuk lah. Diajak ngobrol juga masih agak nyambung. Salah insya Allah. Orang ini kita kalau baca Quran salah dibenerin dong ya. Salah benerin. Kamu salah ya baca Fatihah yang lain. Udah nggak apa-apa. Mau di mobil ya? Udah pengen pulang kan? Udah cukup. Sholat dulu sini ya. Iya. Ya sholat dulu aja. Sholat dulu Ki sholat Ki sama bapak. Mobil. Soalnya kan udah. ngaji, jualan sawit ngaji, teman-teman yang pada ini sholat. Udah tahu cerita sama Pak Ustadz diapain kamu di rumah sakit? Sana boleh duduk kan? Udah situ. Kamu diapain di jualan sawit? Dikasih obat. Obat apa kan? Makanannya apa? Makanan
maunya apa, nggak benar gimana. Dikasih makan apa? Jelas. Nah, Makanya biar nggak balik ke bulan sampai lagi. iya, karena masih lagi kan. Jelas nih, maksudnya baca-baca positif skizo ini. Bu Akila. Ya, wakil. Kemudian anehnya katanya. Nggak ini dia. Biasanya mereka juga ngirim ke sini. Misalnya ada ini, ya udah bawa aja. Karena emang nanganin nggak mau jiwa kan nggak gampang. Ya ibu aja ngerasain kewalahannya luar biasa. Kesono kita ikutin cerita Itu baru 25 hari. Kalau sudah 2-3 bulan, ibu juga ngalamin depresi. Stres juga. Karena pertama secara psikologi ibu juga sedih, ya kan mikirin anak ini gimana. Kedua capaian fisik, pikiran. Ya kayak gitu-gitu tuh berdampak gitu. Bisa ikut. Iya. Ya masih inilah ya, alhamdulillah ya masih tahap awal lah. Namanya ini Pak takdir masih bagus masih ketemu. begitu ya. Karena dia pengen belum dapat pengobatan. Iya. Nanti kalau sudah dari sana, kayak kita. Oh, ya, jadi apa namanya? Baru Allah Akbar subuh. Bisa. Tiba-tiba sehat lagi. Allah Akbar lagi, subuh jatuh lagi gitu. Tiba-tiba style Langsung sempat panik dong di masjid. Iya, ramai. Ini ngomong tapi sebelum kita datang itu dia kata ibunya udah dia Udah berapa? Sekali Mau pamit. oh mau pamit. Bilang dong. Pamit, Bilang saya mau pamit. Ada pamit. Pamit bilang mau Ustaz, terima kasih mau pamit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Sini saya doain dulu. Nah, Sini kepala aja. Allah, insyaallah ya. Amin. Itu semuanya itu 14. Iya, dari semuanya dari dokternya, psikolognya, terapinya, apa rawat inap dan sebagainya. Alhamdulillah sih udah rembukan. iya, Udah membantu ya. ini Iya. kan profesinya kan untuk jualan kue. Yang tadi kemarin salah satunya sibuk, nggak pernah sering komunikasi anaknya. Gue apa bu? Senang-senang aja. Kayak gitu ya, apa? Naro-naro aja deh. Kayak ini kemarin kan waktu telepon pertama ya saya sebenarnya saya udah suruh saranin ke sini. Cuma dari waktu BPJS-nya ini kok tambah ini udah saya paksa. Wah, terus waktu pas telepon Albert ini mengenai keuangan coba di bagian administrasi ditanya aja. Istilahnya fleksibel lah gitu. Iya, betul. Kalau apa memang apa namanya ada kesulitan ya dibicarain aja. Ya kami juga meskipun kami itu nggak ada subsidi bu ya dari pemerintah, Iya. nggak ada sama sekali. Tapi kami Bismillah aja gitu. Kalau kita bicara untuk saudara-saudara kita ya Bismillah. Ya alhamdulillah sudah dari tahun 2000 sampai sekarang masih ada gitu ya. Nah, Memang sangat membantu gitu. iya. Bertahun ya. Iya. Sampai bantu tahun 2000. Juga efek juga. Aku akhirnya
Iya, Oh, berpengaruh. Kemalannya. Itu Tapi waktu kecil sampai sebelum ini normal. memang begitu. Misalnya, Efeknya nggak langsung. Nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Vakum itu ya. Iya, cedera di kepala. Buat sarafnya halus-halus gitu. Iya, betul. Karena waktu itu kan di bidan ya, bidan itu kan ya mau cepatnya aja gitu ya. Betul. Nggak sabar mungkin. Betul. Memang kalau kita bicara masalah persalinan juga, kalau kita paham, kalau ada opsi vakum, mendingan minta sesar. Harus itu. Iya. Kalau sesar tuh bayinya utuh keluar gitu, nggak kenapa. Cuma ibunya yang dibelek gitu kan. Tapi kalau bayinya keluar begitu aja. Nah, kalau vakum pun paksa. Terus memanjangkan kepalanya. Iya, biasanya gitu panjang. Terus ditekan-tekan. Biasanya ada salep tertentu dia balik lagi. Pakai salep nggak bisa ditekan-tekan gitu aja. Kalau tekan-tekan gitu, wah itu malpraktek. Salah. Berarti nanti di ininya segala sesuatunya langsung ke bintaranya ya. Kalau Bintara itu untuk apa proses evakuasinya aja. Kalau administrasi itu terus sih. Tetap sini. Terus berarti ke sono dulu terus kita ke sini apa gimana? Sini dulu baru. Fleksibel aja, boleh ke sana dulu ke sini. Yang penting kan saya sudah nanti kasih note ya di Bintara itu Padel tanggal 13 nanti masuk. Karena reservasinya kan kamar kita kan terbatas. Iya. Kita batasi nih maksimal tuh 50. Ya. Nggak boleh lebih. Laki perempuan ya. Iya, nggak boleh lebih. Udah overload nanti bulan depannya. Atau mungkin silakan di tempat lain gitu ya. Karena kita mau maksimal sama pasiennya gitu. Kita bukan sekolah dan terima-terima gitu aja, enggak gitu. Penanganannya kan beda gitu ya. Iya. Beda. Saya lebih quality dibanding quantity gitu. Ya, baik, semuanya bagus, semuanya kesenang. Iya. Iya. 30 hari gitu. Iya, pakai 30 hari. Mudah-mudahan setelah 30 hari ada perubahan gitu. Insya Allah biasanya sih seminggu datang aja sudah kelihatan itu. Biasanya ada progres. Ininya ya, tatapannya juga dari tatapan. Ini kan masih mayor banget. Betul. Tatapannya. Betul. Iya. Benar. Bukan. Kenapa Kak? Kita ini kan kayak robot gitu, kayak robot baru, kayak kita ini baru suruh baru ada inisiatif. Jadi Memang kalau orang yang minum obat itu nggak ada ekspresinya. ada ekspresi, Nggak ada. dengan kejiwaan ya. Hmm. Kalau masalah kemarin dia itu ngamalin ada di pesantren termasuk. Ya itu sih hanya pencetusnya aja ya. Trigger pemicu. Sebenarnya bukan itu masalah utamanya. Ininya lihat otaknya ya Pak, otak itu kan ya. Iya itu tadi karena dia punya masalah sarafnya ya. Sama seperti orang mengalami diabetes, kan nggak ujuk-ujuk dia kena diabetes, tapi dia sudah ada bawaannya nih, ya XY-nya udah jelas nih, bapaknya diabetes atau ibunya atau dua-duanya diabetes. Ketika dia kecil kan normal-normal aja tuh, pas di fase tertentu misalnya dia konsumsi gulanya banyak gitu kan, langsung jadi. Tapi itu kita lihat dari awalnya masalahnya. Orang yang tanda kutip nggak punya masalah gangguan jiwa, mau seberat apapun masalahnya dia nggak gila, nggak bakal. Paling ya pusing aja gitu, aduh gimana gitu ya, dibawa tidur atau gimana, tapi nggak bakalan gila. Tapi kalau kita bicara orang sudah ada bawaannya, akan langsung terpapar dan terpicu. Gitu, terpaparnya dia mulai mikir murah atau apa gitu ya. Terpicunya, contoh misalnya dia ada satu case yang dia nggak bisa terima, itu menjadi sebabnya. Misalnya dia ngobrol sama temannya di sekolahan, Dibully gitu. dibully atau di apa, itu jadi sebab bisa. Yang belum lama tuh kita tangani, cuman gara-gara saf itu miring, harus miring, karena Istiqlal kasih itu ya nih harus disesuaikan dengan derajatnya nih kan gitu kan. DKM-nya satu ada yang mati-matian itu ngebela safnya harus miring, yang lainnya nggak setuju. Udah ditanya nih sama ustadz-ustadz yang di Madinah katanya nggak apa-apa dari gini, kenapa harus dipaksa? Dia wajib.
malamnya ngamuk. Yang satu itu ya. Di sobek itu. Bapak itu segala macam. Sudah ngamuk kita bawa. Pas sudah dia agak mendingan, kenapa Pak? Kok kemarin ngamuk? Iya, kok saya tuh emosi ya katanya. Kayaknya semua orang tuh nggak ngerti syariah waktu pada pandangan saya pada saat itu gitu kan. Ketika dia udah sehat, ya ngapain saya mikirin ya, cuma masalah miring itu kan sudah ada yang ngurus kan gitu. Tapi ya itu hanya menjadi pemicu. Kebetulan pemicunya yang tadi. Dia masuk ke ini juga aku bikin. Kita harus bisa sebagai orang yang pertama kali memberi contoh ya kepada anak tentang perilaku ya, baik itu attitude dan manner. Maka mulai dari bagaimana agama itu masuk